see the stars, I hear the mighty thunder that come throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God, His Son of Spirit, sent Him to die, I scarce can take it. That on the cross, my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Faithful God, how great thou art, how great thou art. You are faithful and true. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great Kami bersyukur punya Allah yang sungguh-sungguh mengasihi perbuatan tangannya. Engkau mengasihi jemaat-Mu, Engkau mengasihi kami semua. Sampai saat ini pun Engkau sudah kenyangkan kami dengan kebaikan. Engkau sudah puaskan kami dengan kasih setia-Mu. Dan saat ini juga kami rindu lebih lagi Tuhan mendengar firman-Mu. Bila Engkau rapi hamba-Mu, Engkau rapi kami semua. Biar firman-Mu menjadi nyata, firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dan kami mau bersama-sama dengan Engkau, karena Engkau yang menjaga, melindungi kami semua. Kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk, shalom semua. Kalau pada sore ini kita bisa memuji Tuhan, di mana pujian ini mengatakan Tuhan yang mengenyangkan engkau, Tuhan yang memberikan berkat kepadamu. Ya, kita mau baca di dalam Mazmur 104 ayat yang ke-30. Mazmur 104 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan mengatakan demikian. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, maka mereka tercipta. Dan Engkau membaharui muka bumi. Saya ulangi. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta. Dan Engkau membaharui muka bumi. Dunia ini semakin hari juga semakin cepat berubah menjadi tua. Nggak kerasa kita yang hidup di dalamnya juga mengikuti perputaran yang terjadi. Lingkungan alam yang ada bahkan sebagian besar sudah menjadi rusak karena manusia tidak ikut ambil bagian di dalamnya. Lingkungan alam tercemar karena manusia di dalamnya tidak mau ikut menjaga kelestarian. Padahal Tuhan menciptakan semuanya ini baik adanya. Sangat-sangat baik. Maka yang
harus kita kerjakan adalah kita juga menjaga lingkungan, bekerja. Bekerja ini bukan berarti lantas kita hanya mencari uang saja. Tapi bekerja ini juga bisa untuk menjaga lingkungan, bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan ciptakan, atas apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Dan ayat ini mengatakan apabila engkau mengirim roh-Mu, maka mereka semua tercipta dan engkau membarui muka bumi. Ketika Tuhan mengirimkan roh-Nya, maka kita teringat dalam Kejadian 1 ayat 1 mengatakan demikian, roh Allah melayang-layang di permukaan air, mengerjakan apa yang terjadi di sana. Bumi yang sudah mulai porak-poranda, bumi yang hancur, maka ada kata kerja di sana yang diberikan, yang dilakukan oleh Allah. Ada sesuatu yang harus dikerjakan. Dan ayat ini mengatakan roh-Nya yang layang-layang, maka semua yang tercipta, semua ini diperbarui. Sekali lagi Allah sudah mengerjakan semuanya, dan semuanya ini adalah baik adanya. Maka kita juga yang hidup dalamnya juga harus ikut menjaga dan melestarikan ini. Perbuatan Tuhan banyak, saudara. Apa yang Dia kerjakan, apa yang Dia lakukan, semua untuk manusia. Untuk kita yang berada di dalamnya, untuk bisa menikmati, untuk kita bisa merasakan. Kalau kita melihat betapa banyaknya apa yang Tuhan kerjakan, maka ayat yang kita akan pelajari dikatakan maka kita ini juga harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kalau di dalam Mazmur 104 ini kita baca di dalam ayat 22 dan 23, coba tampilkannya. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. 23. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Sekali lagi, manusia hidup di muka bumi yang Tuhan sudah ciptakan, yang Tuhan sudah berikan dengan begitu baiknya. Manusia harus bekerja. Manusia harus berusaha. Sekali lagi, bukan hanya mencari uang, tapi dengan pekerjaan yang kita lakukan, kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Apa sih yang Tuhan kerjakan selama ini? Kita baca Mazmur 104, mundur ke atas, ayat yang ke-24, dikatakan gini. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, banyak perbuatanmu ya Tuhan. Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Banyak, kalau kita memperhatikan ciptaan Tuhan itu banyak sekali. Bahkan dikatakan situ, maka Tuhan ini menciptakan semuanya ini dengan kebijaksanaan. Bumi ini penuh dengan ciptaan Tuhan. Kalau dalam bahasa kebijaksanaan ini dari hokmah, hokmah itu maka Indonesia menyerap menjadi hikmah, hikmat dengan bijaksana. Maka Tuhan mengerjakan ini dengan bijaksana. Artinya dengan segala keahlian, dengan segala skill yang sangat-sangat istimewa. Mengerjakan semuanya. Dengan experience, pengalaman yang luar biasa. Dengan cerdik dan cermat mengerjakan semuanya. Bukan hanya bumi saja yang dikerjakan. Saudara dan saya juga diciptakan dengan sangat bijaksana, dengan sangat luar biasa. Tuhan menciptakan semuanya ini. Lah kalau yang namanya mengerjakan, pasti tangannya ini pasti terbuka, bukan bahasa Jawa ini genggam, ya genggam ya. Pasti tangannya terbuka ketika mengerjakan. Lah biarlah sore ini, hari ini saya mau kasih judul, ketika tangan Tuhan terbuka.
banyak yang sudah dikerjakan. Semuanya ini untuk saudara dan saya. Maka dikatakan ini, betapa banyak perbuatanmu. Apa yang sudah engkau kerjakan dengan bijaksananya, memenuhi seluruh bumi ini, ciptaanmu. Saya teringat ketika mengerjakan dengan kebijaksanaan ini, dengan hikmat, dengan segala keahlian, dengan segala pengalaman, dengan segala cerdik dan cermatnya ini. Saya beberapa bulan ini saya punya kerinduan, yaitu pengen punya melihara binatang, tapi bukan kucing, bukan anjing, bukan, itu sukar untuk nanti bau dan kotor dan sebagainya. Maka saya dan istri ini kepingin melihara ikan akuarium. Maka saya menyiapkan semuanya akuarium yang agak lumayan besar, ya besar atau kecil ya, tergantung ukuran relatif. Saya menyiapkan akuarium yang 1 meter. Lantas saya berpikir, saya kepingin diisi akuariumnya seperti yang aslinya. Dengan kata lain, saya bikin aquascape, yaitu pohonnya, tanamannya harus hidup, harus ada pasirnya, harus ada pupuknya di dalam. Wah, saya pelajarin gimana caranya menyiapkan ini supaya nanti kelihatan nyata, asli, hidup. Lantas ada batunya saya pasti beli. Batu padahal di jalan itu juga ada, saya ngambil batu bagus, saya pilih, cuci, saya masukkan, saya atur sedemikian rupa supaya kelihatan asli. Padahal itu buatan hanya 1 meter. Lantas saya berpikir, nanti setelah selesai ini semua, maka saya akan masukkan ikan dalam, nggak mungkin saya masukkan buaya ya, ikan saya masukkan di dalam. Lantas saya berpikir, kebutuhan apa yang dibutuhkan di dalam 1 meter ini loh, supaya semuanya ini bisa hidup, semuanya ini bisa menikmati kenyamanan di dalamnya. Maka saya berpikir pasti harus ada air. Kalau ikan pasti ada airnya. Saya mikir, air apa ini? Air yang cukup dan air yang sehat. Lantas saya berpikir kalau diisi dengan air PDAM dari rumah, budak saudara. Ya, kurang jernih. Mungkin juga ada klorinnya, mungkin ada kaporitnya. Kalau kasih itu pasti ikannya mati. Lantas saya berpikir, waduh, kalau gini saya beli air suling aja. Air suling murah toh. Saya isi. Setelah saya isi, saya lihat airnya kok rodok butak ya. Pertama kali masuk agak butak saudara. Berarti ini perlu penyaring. Saya memperhatikan, oh berarti perlu filter. Belum tak masukin ikannya, saya hanya menyiapkan tanamannya, menyiapkan tanahnya, pasirnya, menyiapkan airnya, lantas juga memerlukan filter untuk menjernihkan, kasih obat lagi, penjernih air. Lantas setelah itu saya berpikir, kalau ikan ini, pohon-pohonan yang asli ini, kalau fotosintesis memerlukan cahaya kan, saya persiapkan lampu yang LED yang ada warna birunya biar terjadi ultraviolet itu, fotosintesis. Lantas juga saya memikirkan juga nanti ikan yang ada di dalam kasih makanan apa gitu. Jadi saya berpikir sampai sedemikian rumitnya untuk menciptakan, untuk membuat akuarium ini supaya kelihatan aslinya. Lantas saya kebayang, lah wong bikin 1 meter aja loh, cek ruwet deh gitu ya. Lah Tuhanmu katakan banyak perbuatan Tuhan, banyak sekali gak terhitung. Kalau saudara jalan kota, saudara mungkin pusing ya, ngeliat keluar tetangga, ngeliat samping ini, wah ada jemuran gitu ya, wah pusing, gak bisa melihat hasil karya ciptaan Tuhan yang sesungguhnya. Maka saudara perlu pergi ke Pacet, ke Batu, ke Malang, ke Tretes gitu ya. Saudara bisa melihat gunungan alam yang asli. Itu ciptaan Tuhan. Kau bisa melihat betapa agungnya ciptaan Tuhan. Betapa
Betapa banyak perbuatanmu. Ini yang asli itu. Lah saya berpikir kembali, kalau akuarium yang 1 meter ini ruwet, rumit. Tapi Tuhanmu dikatakan dalam ayat ini, maka ia menjadikan semuanya dengan bijaksana, dengan sangat teliti, dengan sangat pengalaman, dengan cerdik dan cermat, dengan sangat ahli. Lantas setelah akuarium ini tadi selesai, maka saya mulai memasukkan ikan di dalam. Saya memperhatikan gerak-geriknya. Saya melihat kebutuhan ikan ini apa. Sehari saya perhatikan mulai keresahan. Oh, ini lapar ini. Saya kasih makan. Wah, ini airnya kok kurang jernih. Saya kasih obat lagi, obat penjernih. Wah, ini filternya kok nggak nyaring bener. Saya perhatikan, kenapa kok nggak nyaring bener. Dari yang hal kecil-kecil saya mulai memperhatikan. Nah, dari sini saya belajar, Tuhan Allahmu yang menciptakan engkau ini, yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan segala isinya ini, dengan sangat teliti melihat kehidupanmu. Perlu apa kita? Diperhatikan dengan teliti, diperhatikan dengan seksama, supaya semua ini sesuai dengan apa yang dia rindukan. Bahkan dikatakan di sini Mazmur 140, maka tercipta semua, maka ia membaharui, melakukan semuanya dengan kebijaksanaan. Dia kerjakan semuanya hanya untuk saudara dan saya. Setelah akuarium selesai, maka yang saya perhatikan, udah ada ikannya semua, ada pohon, ada batu, ada bubble oksigen, semuanya saya perhatikan. Kira-kira yang saya perhatikan apanya, saudara? Kacanya? Enggak. Batunya? Enggak juga. Pohonnya? Enggak juga. Yang saya perhatikan adalah ikannya yang di dalam. Ikan ini bisa merasa nyaman enggak? Ikan ini bisa hidup dengan nyaman enggak di dalamnya? Kalau Tuhan menciptakan semuanya, banyak perbuatannya, sekali lagi dikatakan. Yang Tuhan perhatikan apa? Saudara dan saya. Kita yang ditempatkan bagaikan akuarium di dalamnya, diperhatikan kebutuhanmu apa semua, keperluanmu ini apa semua, diperhatikan. Kurang cahaya, kasih sinar matahari. Kurang air, didatangkan hujan. Kurang apa lagi? Semua diperhatikan sampai sedetil-detilnya. Lah, kalimat ini yang dituliskan di sini, perbuatanmu engkau ciptakan dengan bijaksana. Perbuatanmu, ciptaanmu ini dalam bahasa Ibraninya itu ditulis sebagai kata bara. Bara, bukan bara api. Tulisannya memang seperti bara. Pengertiannya bara. Lah, semuanya ini supaya bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Lantas Yesaya mengutip ayat ini. Apa sih pengertian perbuatan tanganmu yang begitu ajaib, ciptaanmu yang begitu ajaib, lantas pembaruan yang terjadi dalam setiap kehidupan manusia? Yesaya mengutip di dalam Yesaya 43 ayat yang pertama. Ini yang dimaksudkan dengan pengertian bara. Dari Mazmur 104 tadi. Tercipta dan dibaharui dengan bijaksananya. Maka Yesaya 43 ayat 1 menerangkan demikian. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Jadi Tuhan yang sang pencipta ini, Ia yang menciptakan segalanya, semuanya baik adanya, supaya kita yang berada di dalamnya ini bisa menikmati. Ketika tangan Tuhan terbuka, Ia mulai bekerja.
Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Katakan, aku memanggil namamu. Namamu supaya engkau menerima apa yang dikatakan bara ini. Apa yang dikatakan kepunyaanku. Apa yang dikatakan menjadi ciptaannya ini loh. Kita dikatakan engkau ini ya yang diciptakan, engkau ini yang dibentuk, engkau ini yang juga ditebus, engkau yang sudah dipanggil. Nama per nama dipanggil. Wah, waktu saya memperhatikan ini sungguh luar biasa. Nama saya dipanggil untuk bisa menikmati. Seandainya kita ini berada dalam akuarium, nama saya dipanggil, saya ada di sana. Nama saudara dipanggil enggak? Dipanggil. Satu demi satu, ayo masuk. Ini semua sudah aku siapkan semua. Aku sudah ciptakan dengan bijaksana. Aku sudah membuatnya dengan sangat baik adanya. Maka engkau harus ada di dalamnya. Sekali lagi, kita mengucap syukur atas segala kasih-Nya. Tadi pujiannya, tidak ada selera pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Lantas kita pelajari bara ini apa sih? Pengertian tercipta, menciptakan, membarui. Lantas dengan kebijaksanaannya, dengan segala keahliannya. Apa maksud dari bara? Ada beberapa hal. Yang pertama, pengertian dari bara ketika Tuhan menyediakan segalanya. Yaitu creation ex nihilo. Ini dari bahasa Yunani campuran ngomong ya. Creation ex nihilo. Artinya Dia menciptakan semuanya ini dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dari yang tidak mungkin menjadi nyata. Kalau saya tadi mendesain akuarium dengan supaya ini kelihatan bagus, kelihatan hidup, maka saya mencari yang sudah ada. Mencari batu sudah ada, mencari pohon-pohonan sudah ada. Tapi yang dimaksudkan penciptaan, penyertaan Tuhan, perbuatan tangannya untuk saudara dan saya ini bara pengertian pertama, creation ex nihilo, menciptakan dari yang tidak ada, out of nothing. Banyak orang akan berpikiran, Tuhan, mana mungkin Tuhan? Gak bisa lah Tuhan. Sekali lagi kau ingat pencipta yang menciptakan creation ex nihilo, dari yang mustahil menjadi nyata. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah gak ada yang mustahil. Lah engkau itu berada di dalamnya. Kalau kita mengatakan Tuhan, masalahnya kok berat sekali, mustahil bisa selesai. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Karena dikatakan creation ex nihilo, bara. Engkau diciptakan untuk bisa menikmati apa yang di dalamnya. Persoalannya sangat berat, persoalan sangat banyak. Tuhan sudah sediakan semuanya. Tidak ada yang mustahil di hadapannya. Dikatakan from zero to hero. Kita yang nggak bisa. Kalau dengan kekuatan kita sendiri nggak mungkin. Tapi karena Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang melakukan perbuatannya dengan bijaksana hanya untuk saudara dan saya, maka bisa terjadi semua. Itu yang pertama. Dia sudah mulai membuka tangannya, maka dia mengerjakan semuanya. Masalahmu apa? Persoalan yang kita hadapi ini apa? Nggak mungkin bisa Tuhan. Bisa di hadapan dia. Oh, dia creation ex nihilo, pencipta dari yang tidak ada, memperbarui dari kehidupanmu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Pengertian bara selanjutnya dikatakan engrave atau carve, atau dalam bahasa Indonesianya mengukir. Tahu ya, kalau kita
pernah pergi ke Solo, Jepara, atau ke Bali, orang-orang sana punya keahlian sebongkah kayu gitu, ya. Dia akan mikir dulu, ini kayu ini mau tak bikin apa ya? Mau dibikin model apa? Dipikir dulu. Dengan bijaksana dikatakan ya, maka mulailah diukir. Kalau saudara pergi ke daerah Bali, nggak tahu di kota mana itu yang banyak ukiran, atau di Jepara. Saya pernah satu saat daerah Solo atau Jogja atau Jepara, saya lupa. Itu ada satu ukiran dari balok utuh, saudara. Kayu utuh diukir, dibikin sangkar ayam, kurungan ayam tuh. Di dalamnya ada ayamnya. Ayam dari kayu, maksudnya bukan ayam beneran. Ya, lantas saya pikir, iki ngukire piye ya? Apa kayu utuh ini? Lantas diukir bikinkan sangkar ayam. Nah, Tuhanmu mengatakan dengan bijaksana menciptakan engkau dan saya. Sangat teliti diukir situ-situ. Sampai jelimet-jelimet yang kecil-kecil diukir semua, dilihat apa kekurangannya dari setiap segi kehidupan. Yang paling kecil sekalipun dia mengerti. Diukir semua, engrave, carve, itu pengertian dari barat. Ketika dia menciptakan, ketika perbuatannya nyata, ketika tangannya terbuka, maka dia mengerjakan itu buat saudara dan saya. Dia melakukan ini dengan bijaksananya, mengerjakan semuanya dengan sangat-sangat teliti. Gak ada yang terlewati. Sekali lagi ketika saya memperhatikan ukiran itu, saya memperhatikan, lihat, seperti burung yang ayam yang ada di dalamnya itu seperti hidup beneran, bulu-bulunya halus gitu. Saya lihat, hebat ini, sangat-sangat luar biasa, keahlian yang tidak ada bandingannya. Saya bayangkan utuh ini diukir, ya. Kalau mau bikin lukisan gitu, gambaran gitu masih mending ya. Itu sampai dalam bolong-bolong, lubang-lubangnya. Luar biasa. Itu Allahmu yang sanggup melakukan. Yang sudah melakukan, dikatakan ayat tadi, perbuatannya banyak sekali. Persoalan demi persoalan, segi-segi liku-liku kehidupanmu diukir. Dia mengerti. Arti bara selanjutnya dikatakan adalah painting, desain, dilukis. Saudara pernah melihat lukisannya Abdullah atau lukisannya siapa yang terkenal? Ya, saya perhatikan lukisan itu kan ada yang abstrak, ada yang natural, gitu kan? Saya perhatikan lukisannya, kalau dari dekat ini dilihat, ini gambar semrawut ini, ya. Cat Abdullah itu gambarnya itu saya melihat dari dekat ini, gak ketok gambarnya apa ini. Tapi saya mundur sedikit, saya perhatikan, luar biasa gambarannya. Terjadi karena dia melukis dengan segala imajinasinya. Dia melukis dengan segala keahliannya, gambar, dilukis semua, teliti sampai, saya pernah melihat gambar di mana itu ya, saya lupa. Kalau nggak di Bali, ada seorang yang nanam di sawah itu kan banyak sekali memperhatikan tuh kan, orang di sawah itu. Dilukis demikian rupa sehingga dari jauh itu kelihatan hidup, benar-benar nyata itu. Saya deketin lukisannya, bulir-bulirnya padi itu kelihatan. Detail sekali. Ini manusia yang mengerjakan sampai sedemikian detail. Apalagi Tuhan. Dia melukis setiap segi kehidupan. Coba tampilkan di dalam ayat Yesaya 49 ayat yang ke-16. Yesaya 49 ayat yang ke-16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku.
Kalau namanya telapak tangan, berarti terbuka tangannya. Berarti genggam, nggak kelihatan mana telapak tangannya. Dengan kata lain, ketika tangan Tuhan terbuka, engkau berada di dalam tangannya. Diukir, dilukis. Permasalahanmu sampai sekecil apapun juga, dia tahu. Sedetil-detilnya dia mengerti. Maka dikatakan ayat selanjutnya, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Apa maksudnya ini? Saudara, sekarang saya minta saudara melihat ke bawah, lihat ke lantai, matanya melek, ya. Lantas saudara, kira-kira samping-samping ini kelihatan nggak, saudara? Kelihatan toh ya? Samping ini ono istriku, ngarep iki ono anak. Walaupun saya melihat ke bawah, benar. Samping ini ada alat musiknya. Nah, ini loh tembok-tembok. Di sekelilingmu, lingkunganmu semuanya masih tetap di dalam mata saya yang melihat. Bukan hanya engkau di telapak tangannya dilukis, tapi setiap segi kehidupan lingkunganmu ada di dalam ruang mata Tuhan. Jadi ketika kita melakukan apapun tuh, juga Tuhan mengerti. Aku tahu apa yang kau perlukan. Aku tahu apa yang kau butuhkan. Segala tembok-tembokmu ini berada dalam pandanganku. Wih, betapa detailnya. Jadi ketika melukis, mendesain, sangat-sangat teliti sekali lagi. Dengan bijaksana ini, dengan hikmah ini. Dengan hikmat yang luar biasa. Dan ini dia kerjakan semuanya. Saudara dan saya. Dengan kata lain, kita ini bisa menikmati berkat Tuhan hanya karena kasih-Nya. Dia yang menciptakan. Pasti dia memberikan yang terbaik untuk engkau. Satu saat saya pernah waktu masih kecil bermain kayak sandiwara drama gitu ya, sama anak-anak kampung, sama kakak saya, main kayak itu kayak film-filman gitu loh, saudara. Ngerti ya kalau filman ya? Siapa yang jadi lakone, siapa yang jadi musuh, siapa yang apa lagi kalau itu lakonnya apa, cowboy ya. Kamu nanti jadi ya, apa dulu terkenal Lone Ranger ya, yang pakai atau Zorro gitu ya. Kamu jadi lakone wis. Lah iki kok jadi musuh nih, lagi. Iki sing ngewangi, jadi musuhnya kabeh misal gitu ya. Kalau musuhnya saudara ketembak sekali aja jedas bener mati, beneran. Tapi lakone, buat tembak ping pirong urip masih hidup, kenapa? Sing bikin sutradaranya ngerti lakone harus hidup, ngerti ya? Dibanting, diajar, ditendang, ditembak, tetap hidup. Soalnya sutradaranya yang bikin. Tuhan itu sutradara yang hebat. Kalau engkau berada di dalam tangannya, wis akeh menangis. Jempalik, jungkir balik, wah gelundungan. Aku mau engkau hidup. Siapa sing nglawan? Wong sing gawe film. Bener kan? Dia yang menciptakan. Dia yang membuat. Dengan bijaksana yang mengerti. Wah ini aku tahu, wis tak kasih hidup lagi, tak kasih kesehatan, perlu apa, kebutuhan tak cukupkan. Nah itu, makanya tadi pujian, engkau mengenyangkan aku. Maka sekali lagi kalau kita melakukan dalam hidup ini, bukan hanya bekerja hanya untuk mencari uang, bekerja untuk menyenangkan dia, iya. Bara yang terakhir, pengertian bara yang terakhir adalah bring out. Membawa, memanggil keluar. Dari hal yang tidak mungkin. Kalau dia yang menciptakan, dia yang membuat, maka dibuatnya gampang. Tak ambil, ya tak pindah, keluar. Bisa. Wong dia yang mendesain semua. Kalau melukis, kok coretan ini gampang dibikin lagi.
Dia yang bikin. Maka dikatakan bara ini betapa luar biasanya kehidupan kita ketika tangan Tuhan ini terbuka. Maka ia mengerjakan banyak hal dengan sangat teliti. Maka dia mengerjakan semuanya. Maka ketika kita ini masih hidup di muka bumi ini, kita selayaknya bersyukur. Dikatakan Tuhan itu selalu setia dalam segala perbuatannya. Tidak pernah ditinggalkan. Orang saya melihara akuarium, melihara ikan ini, saya dengan teliti, dengan setia tak lihatin. Sampai satu saat tuh istri saya mulai rodok komplain ngono istriku. Jil-jilin loh akuarium. Duduk ngeliatin akuarium, dilihatin terus lama dilihatin, diperhatikan. Mulai delok akuarium terus, delok akuarium meneh. Aku kapan buat delok. Ya toh? Lungkoh itu lebih dari akuarium gitu kan. Tapi tetap tuh dah. Diperhatikan, apa yang dibikin tuh diperhatikan. Lah kalau Tuhan yang menciptakan loh, gak mungkin ditinggalkan. Tapi dia setia untuk menjaga, dia setia untuk memelihara dalam segala perbuatannya. Mazmur 145 ayat 13. Mazmur 145 ayat 13 mengatakannya demikian. Mazmur 145 ayat yang ke-13 mengatakan demikian. Yang B, Tuhan setia dalam perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Dia yang sudah mengerjakan, gak pernah ditinggalkan. Dia yang sudah menciptakan, dia yang sudah menaruh saudara dan saya di dalam tempat di mana yang sudah Tuhan jadikan. Katakan dia dengan setia. Dia dengan penuh kasih. Dan kata lain, ketika tangan Tuhan terbuka, maka semuanya itu saudara dan saya. Masalahnya, bagaimana caranya untuk bisa menggetarkan hati Tuhan sehingga tangannya terbuka, terulur. Itu saudara dan saya. Ini pertanyaannya. Maka di dalam Mazmur 104 ayat 27 kita baca terlebih dahulu ya. Kalau kita hanya hidup hanya mencari uang, ini dikatakan semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Tadi ayat 20 berapa di atasnya itu, mereka keluar ke pekerjaannya, mereka keluar ke usahanya untuk mencari apa? Kalau tangan Tuhan gak terbuka, bisa terbatas. Tapi ketika tangan Tuhan terbuka, dikatakan semuanya menantikan engkau Tuhan, supaya diberikan makanan pada waktunya. Lanjut ayat 28. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikanmu. Tadi pujian tadi itu, engkau mengenyangkan aku Tuhan. Ketika tangan Tuhan terbuka. Jadi kalau kita hidup jangan semata-mata cari uang, boleh cari uang, tapi ingat penciptamu. Dia yang memberikan segalanya. Dikatakan ia memberikan maka mereka memungutnya. Ketika tangannya terbuka, engkau kenyang. Nah, sekali lagi, bagaimana caranya untuk bisa tangan Tuhan terbuka? Ayat ini, Mazmur 104, diulang kembali di dalam Mazmur 145. Coba tampilkan Mazmur 145 di dalam ayat 16. Ini kuncinya supaya kita menerima, supaya tangan Tuhan ini bisa terbuka itu bagaimana? Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup, dikenyangkan. Contoh tadi akuariumnya, kalau tangan saya nggak terbuka,
Ikan-ikan di dalam ini nggak dapat makanan. Tapi ketika tangan saya terbuka, saya mulai mengambil makanan. Saya kasihkan, maka mereka dikenyangkan. Ayat ini juga mengatakan, ketika tanganmu terbuka, maka semua dikenyangkan. Maka semua memperoleh berkat. Maka mereka memungutnya. Mereka boleh menikmati. Nah, ayat ini juga dikatakan, maka tangan Tuhan terbuka supaya mengenyangkan segala yang hidup. Ayat 17. Ini hal yang harus kita lakukan. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Kita baca tadi kan, Tuhan adil dan Tuhan setia atas perbuatan-perbuatan tangannya. Kasih setianya ini terus. Ayat 18 dikatakan, ini kunci pertama. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Orang yang dekat pada Tuhan dan berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Sudah setia? Sudah berseru? Apakah kita sudah menggetarkan hati Tuhan sehingga tangan Tuhan terbuka? Ayat 19. 18 sudah ya? 18 dulu coba. Sudah 19 berarti. Tuhan dekat pada sebaiknya. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Berseru terus berharap pada Tuhan. Takut akan Tuhan. Maka tangan Tuhan mulai terbuka. Menggetarkan hati Tuhan. Ayat yang 20. Maka dikatakan Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Dijagai. Ciptaannya ini dijagai. Tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Nah, kalau kita sudah menyadari, kita mengerti bagaimana caranya supaya hati Tuhan tergetar dan tangannya terbuka. Maka di dalam Mazmur 104 maupun Mazmur 145 itu diakhiri, maka aku biarlah memuji-muji Tuhan. Biarlah aku bermazmur bagi Dia. Ketika aku menaikkan pujian, meninggikan namanya, berseru manggil namanya, berteriak minta tolong, menyembah Dia. Praise Him. Kau bisa menggetarkan hati Bapa. Maka dikatakan Mazmur 104, coba Mazmur 104 ya. Mazmur 104 di dalam ayat yang ke-33 dan 34. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Selagi kita masih hidup ini loh. Selagi kita masih bernafas, cariin Dia. Getarkan hati Bapak. Dengan pujian, dengan mazmur, dengan berseru kepada Dia, takut akan Dia. Maka dengan biarlah renunganku semuanya ini kedengaran manis bagi Dia. Kalau manis, kedengaran manis, tangannya terbuka. Weh, sekali lagi, bar creation ex nihilo. Hal yang mustahil dalam kehidupan kita. Tiada mustahil bagi Allah. Engkau sudah diukir, digambar, dilukis di telapak tangannya. Ketika Dia tangannya terbuka, maka Dia siap menyelamatkan engkau. Ketika tangannya terbuka, maka Dia siap untuk menjagai
orang-orang yang mengasihi Dia. Ketika tangannya terbuka, Ia melakukan kehendaknya kepada orang-orang yang terus takut akan Tuhan. Ketika tangannya terbuka, Ia memberi berkat sampai kenyang dengan kebaikan-kebaikan. Ketika tangannya terbuka, Ia menggandeng engkau, menuntun engkau. Ketika tangannya terbuka, Ia siap bekerja untuk menolongmu. Ini yang dimaksudkan dalam Mazmur. Biarlah kita menyenangkan hati Bapa. Senangkan hati Bapa, maka Ia akan bara, menciptakan semuanya, membarui dengan kebijaksanaan dari Dia. Kita mau introspeksi. Sudahkah aku menyenangkan hati Tuhan? Sehingga tangan Tuhan mulai terbuka, bukan diam gini aja, digenggam. Tidak ada berkat. Bukan tangan Tuhan disembunyikan. Wajahnya, kalau saudara baca Mazmur 104, wajahnya disembunyikan. Tapi biarlah semuanya ini manis kedengaran bagi Dia. Maka Dia akan melihat dan tangannya mulai terulur, terbuka. Berkat ada, keselamatan ada, kesehatan ada, penyertaan ada. Apalagi yang engkau rindukan? Engkau dituntut, engkau digandeng. Gak mungkin orang gandeng lantas gini, gak mungkin. Pasti tangannya terbuka, digandeng. Pasti engkau dituntut, tangannya terbuka, dipegang. Ini yang Tuhan mau, supaya terjadi dalam ciptaannya, saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau adalah pencipta dari segalanya. Engkau menciptakan kami manusia supaya hidup bisa menikmati berkat-berkat. Dan kami bersyukur melalui firman, ketika tanganmu terbuka, maka Engkau menyelamatkan kami. Ketika tanganmu terbuka, maka masalah yang mustahil menjadi tidak mustahil di hadapan. Karena Engkau adalah creation ex nihilo, menciptakan dari segalanya dari tidak ada. Ketika tanganmu terbuka, Engkau melakukan segalanya, mengenyangkan kami dengan kebaikan-kebaikan. Ketika tanganmu terbuka, maka Engkau menggendong, menggandeng, menuntun kami, siap bekerja untuk menolong setiap kami. Terima kasih Bapa untuk firman. Dan ajar kami untuk bisa menyenangkan hati, menggetarkan hati, sehingga manis terdengar oleh Engkau. Maka tanganmu terulur untuk kami. Kau berkati Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati. Tapi biarlah firman-Mu ini terus menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan, tapi Engkau dengan kasih setia memperhatikan perbuatan tangan. Dengan setia Engkau memelihara. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur punya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah melakukan semuanya untuk kami. Biarlah firman ini sekali lagi menjadi berkat buat kami semua. Engkau yang selalu menjaga, melindungi kami. Biarlah tangan-Mu terulur dan terbuka untuk kami. Maka saat ini kami mengangkat tangan kami, Tuhan. Biarlah Engkau yang memegang tangan kami. Kami percaya ketika Engkau memegang kami, maka berkat-Mu juga mengalir buat kami. Maka sekarang sidang jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, terimalah kasih, sukacita, dan terimalah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh-Nya yang kudus yang selalu menyertai engkau, yang selalu menjaga, melindungi, bahkan memberkati engkau mulai saat ini sampai
Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bila kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bila kita semua yang percaya dapat katakan, amin. And when I think that God His Son not sparing, sent Him to die, I scarce can take it in. That on the cross, my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee.